Selamat datang di Talk Show Teman Cerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering bikin kita ngerasa kecil hati, yaitu tentang menjadi sukses. Meski kita bukan yang paling pintar, bukan yang paling hebat, karena ternyata sukses itu bukan soal jenius atau bakat besar, tapi soal konsistensi, prinsip, dan semangat belajar yang gak putus. Dan kita kedatangan narasumber spesial kita, Kak Idan Kurniawan. Halo Kak Idan, apa kabar? Baik nih. Jadi gimana nih? Nah, sebelum masuk ke inti pembicaraan, kakak bisa perkenalan diri dulu. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman kenalin nih, nama saya Idan Kurniawan SH. Saya merupakan alumni dari UIN Alauddin Makassar di tahun 2022, dan saat ini saya aktif di bidang lingkungan hidup dan sedang memperjuangkan bagaimana pendidikan itu bisa hadir di Kabupaten Bantaeng, terutama di daerah pelosok yang dalam artian pendidikan di sana belum nampak dan belum sampai, teman-teman. Bahkan sampai akses jalan pun di sana masih belum dapat kita akses dengan baik. Sebelumnya juga saya merupakan alumni dari Grand Leadership Indonesia, yang dimana Grand Leadership Indonesia ini adalah program dari Institut Hijau Indonesia yang disupport langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu setelah lulus kuliah saya mengambil pembelajaran di ranah lingkungan, yang dimana di ranah lingkungan ini saya tertarik dengan bagaimana menyandingkan antara lingkungan dan pendidikan. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Nah, saya ingin bertanya kepada kakak. Nah, menurut kakak itu apa sih arti sukses sebenarnya? Apakah sukses selalu harus soal nilai tinggi atau juara? Waduh, kalau kita mau mengukur sukses daripada dari sebuah nilai ataupun dari sebuah IPK, menurut saya sukses itu nggak seperti itu. Dalam artian di akademik itu bisa saja kita nilainya yang paling tinggi, namun di lapangan itu aksi atau action yang kita lakukan di lapangan itu kadang berbanding terbalik. Karena mengapa? Karena kadang orang menjadi kutu buku, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikan apa yang telah dia dapat dari pembelajaran ataupun buku yang telah dia baca. Namun begini teman-teman, menurut saya itu harus seimbang, karena dimana ketika membaca dan bersosialisasi ataupun melakukan edukasi ke orang itu kita lakukan secara bersamaan, menurut saya itu akan seimbang dan ada evaluasi yang kita ambil dari diri kita sendiri, bahwa kekurangan saya setelah membaca buku ini dari implementasi yang saya lakukan itu seperti ini. Nah, mungkin sukses itu yang seperti yang saya maksud. Oke, baik. Nilai, iya. Nah, pertanyaan kedua itu Kak Idan. Banyak anak muda sekarang merasa minder karena merasa nggak sepintar yang lain. Apa yang sebaiknya mereka lakukan saat rasa itu muncul? Waduh, kalau rasa minder ya, ini kalau kita berbicara rasa minder, saya teman-teman dari Kabupaten Bantaeng, SMA saya itu bukan dari kota, saya dari desa. Dan di awal-awal saya kuliah itu saya minder dengan teman kelas saya. Namun lambat laun saya berpikir bahwasanya ketika saya tidak berbicara ataupun tidak mengeluarkan pemikiran saya pada hari ini dan tidak mampu belajar dengan baik pada hari ini, tidak konsisten dengan apa yang akan kita hadapi ke depan, itu saya tidak mampu menjadi seperti ini. Saya tidak mampu membangun relasi ke berbagai komunitas ataupun diajak menjadi sebagai pemateri, saya tidak akan mampu. Namun dari bangku pendidikan perkuliahan ini, saya belajar dari hal-hal kecil, berbicara di depan teman-teman saya, dan itu menimbulkan rasa kepercayaan diri saya bahwa ada ilmu yang teman-teman saya itu nggak tahu, dan ilmu itu yang saya tahu, dan itu yang perlu kita sharingkan ke teman-teman lainnya. Karena dalam artian untuk membaca satu buku, teman-teman, itu kadang cara menangkap kita itu berbeda. Nah, itu yang perlu kita diskusikan agar gimana, agar pemikiran kita lebih terbuka. Jangan monoton pada satu inti yang kita ambil, yang kesimpulan yang kita buat sendiri, karena pada dasarnya kita belum tentu benar. Nah, itu aja teman-teman. Nah,
dalam perjalanan kakak sendiri, apakah pernah merasa bukan yang terbaik? Apa yang membuat kakak tetap bertahan dan terus belajar? Waduh, kalau merasa bukan yang terbaik itu saya merasa bukan yang terbaik karena melihat daripada relasi dan ini pengetahuan dari teman-teman saya di bangku perkuliahan kemarin itu di awal-awal itu mereka notabene rata-rata rajin membaca buku, sedangkan saya yang dari pelosok itu baca bukunya itu kurang. Namun yang membuat saya bertahan sehingga bisa seperti ini ya karena di sisi lain saya berpikir bahwa kenapa orang lain bisa sedangkan saya nggak bisa. Dan juga kalau teman-teman saya bisa membaca buku setengah halaman ataupun satu halaman dalam 1 jam, kenapa saya nggak menerapkan hal yang sama? Jadi menurut saya itu hal-hal yang mudah itu harus kita jalani dari keseharian kita sendiri. Contohnya ini dari sholat 5 waktu dulu teman-teman. Dari sholat 5 waktu itu kita bisa belajar bahwa konsisten itu enak teman-teman. Karena ketika kita melewati dari artinya tidak tepat waktu dalam sholat, pasti kita akan kepikiran, waduh ada perasaan bersalah kepada Tuhan kita masing-masing ya. Jangan sampai ada teman-teman yang notabene bukan agama Islam ya. Jadi yang Islam itu jangan sampai pasti kita akan merasa bahwasanya kita merasa bersalah ketika kita tidak melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Apalagi ketika kita terlambat melaksanakan sholat sampai lupa waktu karena belajar ataupun hal-hal lainnya. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Cara bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, manajemen waktu kita itu yang paling perlu. Dan bagaimana kita bisa konsisten dengan langkah yang sudah kita ambil. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Kak Taidan. Kita harus konsisten pada diri sendiri. Nah, apa prinsip utama yang menurut kakak harus dimiliki anak muda agar bisa sukses di masa depan? Waduh, prinsip utama nih yang harus kita miliki. Yang paling utama, teman-teman harus percaya diri dulu. Karena modal utama untuk bisa membangun relasi, berbicara di depan orang banyak itu kita harus percaya diri dulu. Dan perbaiki cara membaca kita. Karena bagaimana kita bisa menimba ilmu, kita bisa mencari sumber buku yang kita baca, itu pasti kita akan tahu bahwasanya cara berpikir itu seperti ini, cara berbicara itu seperti ini, dan itu kita harus konsisten teman-teman. Nah, nasihat apa yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman yang mungkin sedang merasa stuck, gagal, atau hampir menyerah? Waduh, janganlah, teman-teman jangan sampai menyerah. Kalau teman-teman saat ini ada di posisi sudah hampir menyerah, teman-teman harus ingat dulu bahwa ada orang tua di rumah teman-teman yang menunggu kesuksesan kita, kehadiran kita balik ke kampung setelah menyelesaikan wisuda, agar supaya kita bisa menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua kita khususnya di kampung. Karena orang tua itu harapannya kita bisa menjadi lebih baik daripada diri mereka sendiri. Itu makanya mereka siap membiayai pendidikan kita, siap memberikan apapun keperluan kita. Itu karena apa? Itu karena orang tua kita ingin kita menjadi lebih baik daripada dia. Dan itu yang perlu kita tekankan dalam diri kita, bahwa orang tua saya sudah mati-matian di kampung, sedangkan saya di kota ini hanya semacam berpoya-poya menikmati hasil jerih payah orang tua saya di kampung. Jadi khusus teman-temanku semuanya, jangan menyerah teman-teman. Ayo lebih percaya diri lagi, perbaiki manajemen waktunya, membacanya juga diperbaiki, dan konsistenlah ketika sudah mengambil langkah yang akan kita tempuh ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Sobat belajar, banyak banget pelajaran dari Kaidan hari ini. Ternyata sukses itu bukan soal jadi yang paling hebat, tetapi tantangan siapa yang harus melangkah meski pelan. Ingat ya, gak ada proses yang sia-sia, kita terus berusaha.
Terima kasih banyak Kak Idan atas waktunya dan inspirasinya. Oke, sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa terus pantengin video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.